syukur khususan dengan mu'alif adalah kitab wa mayu'am wa dan nasri adalah kitab Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'mal, maka beramallah. Fa'mal, maka beramallah ala dinika ing atase agama sira. Wa'mal, maka beramallah ala dinika ing atase agama sira. Innana sesungguhnya kita atau ingsun iku amiluna, orang-orang yang mengamalkan ala dinina ing atase agama kita, ala dinina ing atase agama kita. Ul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Innama ana pestine utawi ingsun. Pestine utawi ingsun. Pestine ku. Nek innama itu berarti hasar. Hasar itu dibatasi. Makna bahasa Indonesianya itu hanya. Jadi innama ana, diriku hanya. Iku basyarun, seorang manusia. Mislukum, seperti sira kabeh. Jadi Nabi disuruh mengatakan kepada umat, kepada kita semua, kepada umat manusia. Katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Aku ini hanya seorang manusia sama seperti kalian. Jadi Nabi sendiri mengakui, aku adalah manusia sama seperti kalian. Kalau sekarang ada orang ngaku paling hebat, gimana? Wong Nabi sendiri dalam Quran ngomongnya dia, ana basyarum mithlukum. Innama ana basyarum mithlukum. Aku ini tidak lain hanya seorang manusia sama seperti kalian. Jadi Nabi enggak pernah ngomong aku paling baik, aku paling hebat, aku paling. Nabi sendiri diperintah Allah suruh mengakui aku iya podo jawabmu. Cuma bedanya yuha diberi wahyu. Yuha diberi wahyu sopo ilayya ingsun. Bedanya itu. Nabi oleh Allah diberi wahyu. Nah kita enggak. Nah itu bedanya. Innama ilahukum, pestine utawi Tuhan sira kabeh iku ilahun, Tuhan wahidun, yang satu. Terus Nabi mengatakan di perintah Allah, Tuhan kita itu sebenarnya ya satu. Tuhan itu satu, yaitu Allah.
Wastaqimu maka istiqomahlah siro. Wastaqimu maka istiqomahlah siro ilaihi maring ilahun wahidun. Maka betul-betullah tetaplah bahwa Tuhan itu satu. Jadi Nabi itu dakwahnya yaitu menyadarkan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu satu. Ini ayat ini turunnya di Mekah. Pokoknya ayat-ayat yang turun di Mekah itu pasti kebanyakan keterangannya itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Itu ciri-ciri ayat Makkiyah. Kenapa? Karena di Mekah manusia itu belum pada iman total. Tapi begitu Nabi tinggal di Madinah, ayatnya sudah beda-beda. Ayatnya sudah nggak banyak membahas tentang tauhid. Karena di Madinah orang sudah maju. Orang sudah beragama. Di Madinah ayat yang banyak dibahas tentang peradaban. Akhlak, ilmu pengetahuan, hukum, itu di Madinah. Kalau di Mekah banyak mengajak ketauhidan. Ya karena yang dihadapi Nabi itu orangnya belum pada iman. Bil imani kelawan iman. Bil imani kelawan iman. Wa ta'ati dan ta'at. Bil imani kelawan iman. Wa ta'ati dan ta'at. Wastaghfiruhu maka memintalah ampun sira kabeh ing Allah. Wastaghfiruhu dan memintalah ampun sira kabeh ing Allah. Wawailun wawailun utawi banget azabe. Wawailun kalimatu azabin maksudnya kalimat azab. Bahasa Arab itu kalau diawali wail itu maksudnya celaka. Celaka lo. Bahasa kasarin. Wailun utawi kecelakaan. Karena wailun itu dimaksud dalam tafsir itu kalimat azab. Kalimat yang dipakai untuk apa? Ya mengatakan kepada orang yang kalau orang itu celaka kamu, wailun, kayak ayat wailul lil musallin, itu seperti ayat sama. Wailun utawi kecelakaan atau kalimat azab ikulil musyrikin bagi orang-orang musyrik. Ikulil musyrikina bagi orang-orang musyrik. Rupane alladzina orang-orang. Rupane alladzina orang-orang layuk tuna yang tidak memberi sopo alladzina. Layuk tuna yang tidak memberi sopo alladzina az-zakata ing zakat. Wahum utawi alladzina bil akhirati ing dalem akhirat. Wahum utawi alladzina bil akhirati ing dalem akhirat. Hum ya alladzina lafad hum iku takidun mentaukiti. Iku kafiruna orang-orang kafir. Celaka bagi orang-orang musyrik. Sopo orang musyrik alladzina la yuktuna zakata
yaitu orang-orang yang tidak mau memberi zakat, hum bil akhirati hum kafirun, yaitu mereka yang kafir. Innalladzina temen setune wong akeh amanu yang beriman sapa alladzina wa amilu dan beramal sapa alladzina as-solihati ing amal soleh lahum iku bagi mereka, lahum itu aneh huruf jar apa lam asalnya apa li, kalau berhadapan dengan domir hum dibaca apa la, jadi ini apa lahum asalnya lihum, itu huruf jar li kalau berhadapan dengan domir ha hu ha hum itu dibaca la. Maknanya lam itu milik, berarti lahum iku lahum bagi mereka. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, iman saja nggak cukup. Karena kalau cuma iman itu wilayahnya hati, percaya. Gandengane iman mesti wa'amilus solehan, amal soleh. Amal soleh itu perbuatan. Makanya iman tanpa amal ya munafik. Iman itu mesti gandengane wa'amilus solehan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh ikulahum bagi mereka ajrun utawi ganjaran. Mereka itu diberi ghairu mamnun, yang tidak terputus. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dah wis percaya yakin sampean besok di kehidupan selanjutnya pasti mendapat pahala tanpa terputus. Mamnun itu maktuk sama maknanya maktuun, diputus. Kul katakan, yang disuruh mengatakannya Nabi. Jadi Allah itu berfirman menggunakan kata kul itu karena yang diomong ini Nabi. Kul Muhammad katakan. Kul katakan innakum temen setuhuni sira kabeh bitakikil hamzati dengan mentahkik hamzah as-saniyati yang kedua. A inna, jadi ono a enek hamzah dua, ono a i a inna. Tahqiq itu maksudnya hamzah kedua dibaca full, benar-benar nyata. Tahqiq itu nyata. Jadi innakum wal tashilia, dan membaca tashil hamzah kedua. Membaca tashil hamzah kedua itu wa itu kholi alifin, dan memasukkan alif baina. Hamzah keduanya itu kalau baca nggak nampak. Ainakum boleh, kamu baca kayak gitu boleh. Innakum itu tahqiq. Nek baca tashil a jelas hamzah pertama. A hamzah pertama jelas. Tapi di antara hamzah pertama dan kedua dikasih alif. A-nya jadi agak panjang. Ainakum. Nah, hamzah kedua enggak jelas kan? Ainakum. Boleh baca kayak gitu. Kul ainakum la takfurun. Nah, baca kayak gitu boleh. Itu namanya ilmu qiraah. Kalau ngaji ngerti. Nggak ngaji enggak ngerti. Hamzah kedua boleh ditahqiq, boleh ditashil. Ditahqiq itu bacanya jelas nyata. Ul innakum, hamzahnya dua kelihatan semua. Kalau ditashil antara dua hamzah dikasih alif.
Karena alif berarti A pertama panjang. A lah, hamzah kedua nggak nampak, nggak tahqiq. Ainakum, paham? Ilmu ini. Baina ing dalam antarane hamzah ini. Biwajhiha kelawan biwajhiha. Biwajhaiha kelawan dua wajah wa bainal ula ing dalam antarane hamzah pertama latak furuna yakti kufur sira kabeh billadzi dengan zat billadzi dengan zat al ardo kolako. Nah kolako harus menjadi silah. Silahnya apa? Di setiap silah punya domir yang kembali kepada mausul. Itu ilmu nahwu ini dipakai. Jadi kholako yang menciptakan balik sopo alladzi. Al ardo ing bumi fi yaumaini ding dalam 2 hari. Al ahadi wal isnain. Hari Ahad dan hari Senin. Ada ayat yang menyatakan Allah menciptakan bumi fi ayyami syittatin 6 hari. Tapi enek ayat ini podo ini. Allah menciptakan bumi cuma 2 hari. Gimana kalau ada 2 ayat kok bertentangan? Padahal nggak mungkin Quran itu bertentangan, enggak mungkin. Nah, kok sampean pelajari ya. Pelajari ono ilmu nih dewi ya di dalam ulumul Quran. Jadi cara kalau ada ayat kok bertentangan mana yang pakai. Makanya nek di dalam ulumul Quran itu ada bab namanya nasakh. Apa? Nasakh, mansuh. Nasakh itu menyalin, mansuh itu ayat yang disalin. Ayatnya tetap, tapi secara hukum nggak terpakai. Nah itu namanya mansuh. Kono ilmu dewi. Oh nasah mansuh, ini ngaji terus. Katakan Muhammad, suruh mengatakan pada itu orang-orang kafir. Sesungguhnya kalian itu orang-orang kafir. Nabi suruh ngomong gitu. Dengan siapa? Dengan Allah yang menciptakan bumi dalam waktu Allah 2 hari. Hari Ahad dan hari Senin. Itu nanti kalau baca tafsir yang lain bisa dimaknai fiyauma ini maksudnya Allah menciptakan hari dimulai dari Ahad, dimulai hari Senin. Wa taj'aluna dan menjadikan sira kabeh lahu bagi Allah andada ing piro-piro sekutu. Kalian itu kafir. Kafir itu maknane menutup. Jadi yang dimaksud latak furuna itu orang-orang kafir itu orang-orang yang menutup kebenaran. Jadi sebenarnya pikiran dan logika mereka itu mau menerima Islam itu kan sangat logis sekali. Tapi mau mengimani itu loh. Artinya itu tertutup. Kayak gengsi gitu loh. Nah, makanya disebut kafir itu maknanya orang yang menutup atau orang yang nggak mau menerima kebenaran. Jadi kalau dipikir-pikir pakai rasional, ya aslinya orang tuh mengakui Islam itu agama yang sangat rasional. Tuhan itu ya satu, nggak mungkin 2, nggak mungkin 3, atau bahkan banyak. Dalam sisi ketuhanan, Islam itu pasti rasional. Bayangkan kalau Tuhan itu 2, itu pakai analogi misalnya. Ada mobil sopirnya bro, 2. Sopir kanan, sopir kiri. Sopir kanan pingin belok kanan, sopir kiri pingin belok kiri. Ye, mobilnya. Bingung. Gak jadi jalan mobilnya. Karena sopirnya 2 sama. Tuhan ini kalau yang mengatur Tuhannya banyak. Ya bingung.
Bingung kalau Tuhan itu maha banyak gimana? Bukan maha satu. Bingung. Satu Tuhan ingin menghancurkan. Satu Tuhan ingin menciptakan. Itu saja sudah bingung. Yang satu ngomong, jadilah kun fayakun gunung. Yang satu ngomong, jangan jadi, meletus saja. Akhirnya Tuhan itu tukaran. Menang mana? Ya nggak ada yang menang. Kalau menang jadilah, ya berarti Tuhannya satu. Yang ngomong nggak jadi, berarti kalah. Masa Tuhan kalah? Nah, itu logis. Oh, berarti Tuhan itu satu. Ya, iya, nggak bisa Tuhan dua. Nah, orang-orang yang berpikir itu sebenarnya ya mengakui kalau agama Islam itu rasional tentang ketuhanan. Tapi mau mengimani itu loh. Pikirannya, hatinya itu masih ketutup. Makanya disebut kafir. Paham? Paham orang? Nah, orang yang nggak mau menerima kebenaran, ya munafik namanya. Nggak mau menerima kebenaran. Lah Nabi menyuruh, Nabi diperintah Allah, katakan Muhammad innakum latakfurun, sampean-sampean itu kafir billadzi khalaqal arda fi yaumaini, dengan Allah yang menciptakan bumi dalam waktu 2 hari, Ahad Senin. Dan kalian menjadikan Allah itu sekutu, artinya Tuhan itu ada yang lain menurut orang-orang musyrik. Saya kalau yang menciptakan bumi itu Allah, tapi yang disembah bukan Allah, itu namanya musyrik. Suraka ing sekutu dzalika utai mangkono alladzi khalaqal ard iku rabbul malikul alamin, Tuhan yang merajai seluruh alam. Lafaz alaminah iku jamu alamin. Nek alimin itu maknanya alim. Nek alamun maknanya apa? Alam gitu loh. Kalau lami dikasro alimun, orang alim. Nek alamun alam, jamai alamin, beberapa alam. Alamun satu alam. Allah Tuhan yang memiliki, merajai seluruh alam. Lafaz al-alamina ikut jamu alamin, jamak dari lafaz amun. Wawaw tawi alam, apa yang dimaksud alam? Di garis bawahi masih wawaw. Wawaw tawi alam, alam itu apa sih? Wawaw tawi alam iku ma sesuatu siwallahi selain Allah. Jadi kalau ditanya alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah, namanya alam. Langit, bumi, batu, manusia, pohon, alam, angin, alam, laut, alam. Sebab ma Allah. Alam ini diciptakan disebut makhluk, Allah pencipta disebut khaliq. Berarti alam ini asalnya tidak ada karena sifatnya diciptakan atau diadakan. Yang ada hanya Allah. Makanya Allah disebut maha ada, wujud. Segala sesuatu ini tidak wujud. Yang wujud hanya Allah, hak wis Allah toh. Nah yang lain diwujudkan. Termasuk kita. Kita ini asalnya tidak ada. Kok sekarang ada? Bukan ada yang namanya apa? Diadakan. Asalnya nggak ada. Sekarang kita diadakan oleh yang maha ada. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Ya Allah. Jadi aslinya segala sesuatu itu tidak ada. Alam ini gak enek. Masih Allah itu nggak ada. Yang ada cuma Allah. Dan
alam ini. Bukan ada apa? Diadakan. Ya, kita ini asli nggak aneh. Lalu kok ada kita? Ya kita ini diadakan. Oleh siapa? Ya yang maha ada itu. Langit ini asalnya ya nggak ada. Lah kok ada? Ya karena diadakan yang maha ada itu. Lah Islam ini mengajarkan kepada umat manusia menyembah yang ada itu. Yang mengadakan semuanya ini. Ngono itu jenenge tauhid. Angel iki jenenge ilmu kalam, angel ngomong kayak bapak angel gini-gini gak pakai ilmu kalam atau ilmu logika ya. Wa jumi'a dijamakkan opo lafat likhtilafi anwa'ihi karena beda-beda atau macam-macamnya alam. Kenapa alam dijamakkan? Nanti kata alam kok perlu dijamakkan beberapa alam. Karena alam itu banyak. Alam itu banyak apa? Masih Allah itu enggak. Ayo. Segala sesuatu selain Allah sampai hitung. Bisa enggak? Juga iso, hanya Allah yang bisa ngitung. Kamu ngitung segala sesuatu selain Allah ya nggak bisa ngitung. Saking banyaknya maka nih ditulis alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu lafaz alamin asalnya alamun. Dijamak nih Allah. Alami. Nah, tanda jamaknya apa? Hah? Alamun mufrad. Nek alamin jam. Jam apa? Mudzakkar. Apa tanda jamaknya? Ya dan nun. Nah, ini jamak mudzakkar salim ya nun itu irobe nasab atau jer. Nek rofa alamuna. Nek lafat rofa. Bil ya kelawan ya wan nuni lan nun. Nah, itu loh dijamak ini pakai ya pakai nun. Wa tagliban karena mengalahkan lil uqala'i kepada orang-orang yang berakal. Waja'ala dan menjadikan sopo Allah lafad waja'ala iku musta'nifun mengawali kalam itu jadi kalam permulaan walaya juzu dan tidak boleh opo adhu mengatofkan lafad ja'ala ala silatil ladhi kepada silahnya lafad alladhi lil fa'ili karena lil fasili karena lafaz yang pisah al ajnabi yang lain. Jadi wajah. Nah itu kalau menurut pandangan ulama tafsir itu nggak boleh dimaknai seperti ini. Wajah Allah dan menjadikan sopo aladi. Nah, berarti jadi silai lafaz aladi yang depan tadi. Pandangannya ulama tafsir nggak oleh. Karena lafaz wajah Allah itu permulaan kalam. Dan ini hubungannya sama yang tadi itu. La takfuruna billadzi khalaqal arda itu makanya titik terus wajah Allah nah, lu ngatofnya gimana itu nah, makanya nek baca Quran kok ngerti ilmu nahwu nanti pada lafaz pada ayat dzalika rabbul alamin itu wajib wakaf wajib berhenti nggak boleh digandeng Rabbul alamin wa ja'ala karena wa ja'ala itu sudah permulaan ayat lain. Wa ja'ala dan menjadikan sapa Allah fiha ing dalem bumi. Di bumi Allah menciptakan apa? Rawasiya. Rawasiya. Lawazan apa? Mafa ila. Asale fa'ala. Mafa ila. Nah, melok di jamak nih rawasiya. Rawasun jadi rawasiya. Maknane piro-piro gunung. Jabalun maksudnya gunung-gunung. Sawabitun yang tetap. Di bumi Allah menciptakan gunung-gunung. Bahasa Al-Qur'annya apa gunung-gunung? Rawasiya. Gunung, gunung, gunung. Kono Kota Baru gunung, 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 gunung. Dan tetap gunungnya nggak pindah, nggak geser. Min fauqiyah di atas bumi.
Wa barokah dan memberkahi sopo Allah fiha ing dalam bumi. Diberkahi dengan apa? Bikasrotil miyahi, dengan banyaknya air. Awake dhewe nggak dikasih air, berarti nggak berkah. Baru sih. Mari udan nih ya kok. Jadi nanti naik udan, awakmu tak perintah udan-udan. Udan pertama setelah kemarau panjang itu rahmat. Pertama kali rahmat itu mutu udan-udanan, terus memadai banyu diombe, maca bismillah Fatihah itu. Iku banyune dadi obat. Suwi ora udan terus kok udan. Lah iku rahmat sebab berkali-kali di ayat Quran Allah itu nek menyebutkan udan itu ya nek gak rahmat mesti berkah. Banyu udan itu berkah. Wa barokah dan memberkahi sapa Allah fiha dalam bumi dengan apa? Bikasrotil miyahi, dengan banyaknya air. Lah saiki musim kemarau. Kalau musim kemarau itu prihatin ya. Di samping kemarau itu adalah sunatullah, alam memang bergerak. Memang belum waktunya hujan. Nomor dua, hujan itu kalau dipandang dari sisi tauhid itu berkah Allah, rahmati Allah. Berarti nenek daerah kok nggak dihujani, berarti Allah nggak menurunkan rahmat. Kok ono daerah tidak diturunkan rahmat, itu berarti daerah itu diperingatkan Allah bisa jadi, diazab Allah bisa jadi. Bagi orang mukmin diuji itu bisa jadi. Makanya kemarau itu termasuk tiga hal, terserah siapa yang memandang. Bisa jadi adab, bisa jadi rahmat, bisa jadi adab, bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan. Lalu ini manusia introspeksi. Kenapa wilayah ini ora udan, ora udan, ning banjir udan terus. Itu belum waktunya. Ya, belum waktunya. Tapi hujan ini kan rahmat. Lah nek ono daerah ora dihujani berarti kan Allah kok gak nurun-nurunkan rahmat ke sini, apa kesalahannya iki wilayah tanah bumbu. Nah, kan banyak orang subuhan malah tuh gimana cara Allah memberi rahmat. Yuk, panen apa ini? Karet. Sudah waktunya zakat nggak bayar zakat. Ini kalau nggak dihujani, karet nggak netes, getah ya. Lalu kata Nabi, andekan bukan karena binatang, ayam, sapi, kambing, semut, Allah nggak sudi menurunkan hujan lagi. Nangis kalau baca itu. Jadi kalau nanti hujan turun, kamu jangan GR itu menghujani kamu. Andekan bukan karena kodok, binatang-binatang di muka bumi ini, Allah sudah nggak sudi menurunkan hujan lagi. Jadi kalau hujan kamu jangan GR. Itu bukan untuk kamu. Hujan itu ternyata untuk mereka. Sapi, kambing, kodok, burung-burung yang kehausan, ulat-ulat yang sudah memakan daun kering. Akhirnya Allah menurunkan hujan untuk mereka, bukan untuk manusia yang banyak maksiat. Nangislah dirimu, bojo maksiat. Ya, kok gak hujan-hujan piye. Sampai bocah pondok terganggu. Haji. Nah, ini kudu prihatin. Jadi Allah memberikan barokah di mata bumi berupa apa? Bekas rotil miyah. Banyaknya air. Wazurui dan tanaman-tanaman. Wadurui dan piro-piro piro-piro susu hewan. Jadi di muka bumi Allah menurunkan hujan, tanaman-tanaman pada tumbuh, hewan-hewan bisa menghasilkan susu yang bisa dikonsumsi.
Wa qaddara dan membagi-bagi sapa Allah. Wa qaddara dan membagi-bagi sapa Allah, qasama maksudnya membagi sapa Allah fiha ing dalem bumi, fiha ing dalem bumi aqwataha ing makanan-makanan pokok di bumi. Akwatun itu jamak dari kutun. Kutun itu maknanya makanan pokok. Di jamak nih jadi akwatun. Karena itu maf'ul dibaca nasab. Akwataha. Jamaknya taksir. Allah membagi makanan-makanan pokok di bumi linasi untuk manusia wal baimi dan binatang. Tuh beda-beda loh makanan pokok. Di Indonesia makanan pokoknya beras. Nah, di Australia roti, di Amerika roti sama keju. Jadi pagi-pagi orang sana itu yang nggak makan nasi, duduk di meja kursi meja makan ada roti satu lembar, sapi keju dikasih susu, dikasih mesis, coklat, wes berangkat sekolah, berangkat mondok, berangkat kuliah, berangkat kerja. Sana. Jadi kalau ditanya orang sana sudah sarapan, sudah. Apa? Roti. Lah kalau orang Indonesia enggak, pagi makan roti, makan sosis, pisang goreng, bakwan, pagi itu. Terus ditanya, sudah sarapan? Hah? Jawabannya apa? Belum. Padahal di dalam perutnya sudah berpuluh-puluh makanan. Ya, ini loh beda nih. Sebab orang Indonesia yang dimaksud makan itu nasi. Ya, orang Indonesia itu yang dimaksud makan ini nasi. Nah, kalau mangan bakwan itu cuma makanan biasa. Itu bedanya uno. Kalau orang Turki ya roti satu lembar kasih mentega, diwuri susu, diwuri campur-campurannya mangan berangkat kerja. Ditanya temannya, sudah sarapan sampean? Sudah. Jadi orang Indonesia pagi kayak gini habis ini kamu makan snack, makan bakwan, makan telo godok, makan apa? Pokoknya ditanya temannya, sudah sarapan Mbak? Belum. Karena yang dimaksud sarapan yang makan nasi. Nah, itu namanya makanan pokok. Allah membagi makanan-makanan pokok di muka bumi beda-beda. Ada yang mangan beras, ada yang sagu, ada yang kacang hijau, ada yang jagung, ada yang kurma. Zaman Nabi sarapan ya kurma. Mau berangkat ke pasar ya ambil kurma 3 dimakan. Ditanya sudah sarapan ya sudah. Apa? Oh, kurma, sampean mangan kurma 3, ya pingsan. Mangannya kudu 2 piring. Ya, Nabi ya sarapannya 3 kurma. Ya memang makanan pokoknya itu. Orang Indonesia kalau makan kurma 3 ya nggak kuat kerja. Harus makan 1-2 piring. Gitu. Nah itu Allah membagi wa qaddara fiha aqwataha. Allah membagi makanan-makanan pokok di muka bumi itu beda-beda. Fi tamami arba'ati ayamin ing dalam sempurnanya 4 hari. Maksudnya piye lah tadi itu loh. Kalau ngaji kan ngerti. Tadi Allah menciptakan bumi piro? 2 hari itu maksudnya bumi diciptakan. Ben salah ben abrak. Bahasa Quran